Peraturan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko. Tidak mau. Nanti saya kirim lewat WA ya. Satu lagi, jadi poinnya begini, yang saya masukkan materi kita siang hari ini adalah ada 2 poin. Yang pertama, manajemen risiko. Maaf ini malah ini saya. Manajemen risiko perbankan. Lalu satu lagi manajemen risiko lembaga keuangan non-bank, ya, lembaga keuangan non-bank yang ketentuannya sesuai dengan otoritas jasa keuangan. Nah, nanti saudara bisa dilanjutkan dengan membaca sendiri untuk yang lembaga keuangan non-bank ya. Poinnya sama, ada 8 poin juga, tetapi itu diimplementasikan pada lembaga keuangan non-bank, jadi seperti asuransi, lembaga sekuritas, apalagi beberapa ada di peraturan itu ya. Nah, kemudian nanti di pertemuan minggu depan silakan saudara membuat atau meringkas mengenai manajemen risiko pada bank. Kasusnya adalah pada bank yang sudah saudara gunakan untuk presentasi di RJEC. Silakan cari laporan seperti yang ada di case tadi, nanti saya kirim lewat WA saja. Kemudian satu lagi adalah yang non-bank. Nah, non-bank saudara pilih yang asuransi, karena ini jenis usaha yang unik ya, unik dalam artian dana yang tertanam di asuransi itu kan jangka panjang ya. Kalau misalnya orang tua saudara ikut asuransi untuk pendidikan misalnya ya, pendidikan, maka setiap bulan atau setiap tahun akan menyetorkan dana kan. Lalu dana ini nanti akan satu tempo, bukan dana yang satu tempo, tapi ada komitmen dari perusahaan asuransi bahwa ketika masuk SD akan dapat dana sekian gitu kan. Lalu masuk SMP, lalu masuk SMA, masuk perguruan tinggi gitu ya. Sehingga dana yang tertanam di perusahaan, di asuransi itu kan cukup lama. Cukup lama, banyak orang, banyak uang ya, banyak nasabah kan. Nasabahnya kan akan pasti banyak, sehingga dana yang terkumpul juga banyak. Nah, ini juga berdampak pada trust kan, trust. Kalau banyak asuransi yang dipercaya oleh nasabah untuk meminjamkan menyisihkan dananya sebagai bagian dari keamanan ya, asuransi dan tujuannya untuk mengurangi risiko kan. Kalau di keluarga risiko kemampuan membayar biaya sekolah gitu kan, itu kan lalu dipindahkan ke asuransi dengan cara membayar premi asuransi entah itu setiap bulan atau setiap tahun, sehingga ketika dibutuhkan dana yang banyak untuk studi, untuk sekolah, sudah tersedia dana. Nah, kira-kira kan begitu ininya, alurnya ya. Nah, asuransi jiwa apalagi lebih lama lagi kan, karena tidak harapannya kan orang hidup dalam umur yang panjang kan, tetapi lalu umur itu lalu diasuransikan ya, sehingga polisnya itu kan akan diberikan ketika nasabah meninggal gitu kan, yang menerima adalah para ahli waris. Itu lebih lama lagi kan. Kalau ikut asuransinya, asuransi jiwanya sejak umur 20, rata-rata hidup orang Indonesia itu kalau di Jogja malah sampai 65 rata-rata ya. Artinya bisa lebih, bisa juga kurang, lebih dari 60 tahun. Maka kan 40 tahun lebih tertanam dalam perusahaan gitu kan, dalam asuransi. Itu kan uang semua ya.
Nah, lalu ada upaya untuk meningkatkan nilai value dari dana nasabah yang terkumpul kan. Caranya bagaimana? Lalu diinvestasikan. Nah, disinilah muncul niatan-niatan yang tadinya mungkin tadinya tidak punya bayangan, tapi ketika ada peluang kan, menginvestasikan uang, bagaimana supaya tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga menguntungkan pengelola. Mungkin begitu ya kalau saya menduga, karena lalu banyak sekali fraud kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi gitu kan, sehingga berdampak pada kebangkrutan perusahaan, tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajibannya pada pihak ketiga. Saya tidak bisa stop share, tidak bisa apa-apa, speednya sepertinya hang. Nah, baik untuk tugas bisa dipahami untuk minggu depan? Bisa bisa ya, jadi saudara secara berkelompok. Nah, berarti bisa mulai siang ini ya, saya akan menyudahi saja perkuliahan kita secara berkelompok, menyusun summary apa yang diungkapkan. Berarti dua perusahaan ya, yang pertama adalah bank, apa yang mereka disclose, apa yang mereka ungkapkan mengenai 8 risiko bank sesuai dengan sesuai dengan PBI, Peraturan Bank Indonesia tahun 2003. Dan yang kedua mencari perusahaan asuransi. Ini juga sama ya, jangan antar kelompok tidak boleh sama. Perusahaan asuransi sebenarnya banyak juga yang sudah go public ya. Utamakan mencari perusahaan asuransi yang go public saja, karena setidaknya diawasi oleh OJK ya, dan juga oleh masyarakat pemodal. Begitu, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau disampaikan dulu? Bu, maaf, mau bertanya. Silakan, Bes. Itu berarti yang untuk perusahaan asuransinya juga dilakukan risiko itu ya? Iya, itu ada di satunya. Saya tidak bisa buka, sepertinya hand laptop saya terlalu lama digunakan dari tadi malam. Di ketentuannya ada di file yang satunya, guys, untuk asuransi dari yang tadi saya sudah kirim, POJK itu dari OJK. Kalau yang asuransi itu masuk dalam kelompok lembaga keuangan non bank. Tidak hanya asuransi yang diatur, tapi kita gunakan saja asuransi. Begitu? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, nanti saya kirimkan lewat grup BA yang annual reportnya 2018 ini. Lalu untuk nama perusahaan asuransinya, saudara tuliskan di grup BA ya, supaya tidak sama antar kelompok. Tujuannya apa? Tujuannya ya tidak mengulang, lalu memperkaya cakupan atau bahasan. Begitu? Ada yang lain yang mau disampaikan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, terima kasih, mohon maaf.